Pada yang terhormat Bapak Wahyu Dosen selaku dosen mata kuliah ekonomi makro, perkenalkan nama saya Margareta Sandamayanata, kelas MJ 202. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk mengenai penilaian biar akhir semester tentang perekonomian Indonesia per April 2021 atau sedang dalam masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, untuk PDB triwulan pertama per tahun 2021, besaran PDB-nya itu mencapai 3.969,1 triliun atas dasar harga berlaku dan 2.683,1 triliun atas dasar harga konstan 2010. Untuk pertumbuhan atau Y-on-Y mengalami kontraksi -0,74% dibanding triwulan 1 di 2020 akibat pembatasan aktivitas masa pandemi. Nah, untuk sektor dominannya, sektor pengeluaran dominasi konsumsi rumah tangga sebesar 56,93% dan pembentukan modal bruto sebesar 31,98%. Selanjutnya ada nilai kurs rupiah per bulan April tahun 2021. Nah, depresiasi rata atau DR dan point to point atau PTP. DR melemah 1,16% secara rata bulanan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk PTP-nya mencatat depresiasi tipis 0,15% di pertengahan April. Nah, penyebabnya itu yang pertama ada ketidakpastian pasar keuntungan global serta kenaikan imbal hasil atau yield treasury. Untuk inflasi indeks harga konsumen atau IHK, yang pertama inflasi bulanan atau MTM tercatat sebesar 0,13% pada bulan April 2021. Yang kedua, inflasi tahunan berjalan atau YTD mencapai 0,58% sampai dengan April 2021. Nah, pemicu peningkatan permintaan musiman menjelang Hari Raya Besar Keagamaan atau HKBN Ramadan tetap didukung pasokan yang memadai. Untuk pihak penentu kebijakan ekonomi di Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu Kementerian Keuangan. Tugas dia itu mengelola APBN, perpajakan, insentif fiskal, dan belanja pemerintah untuk menstimulasi ekonomi. Yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Nah, dia itu pengawas keuangan yang gunanya itu mengatur dan mengawasi perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan non-perbankan demi stabilitas industri. Yang ketiga ada Bank Indonesia atau disebut dengan BI. Yaitu ada tugas otoritas moneter. Gunanya itu mengatur suku bunga acuan, terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kelancaran sistem pembayaran. Nah, yang keempat ada KSSK atau Bappenas. Nah, koordinasi dan perencanaan. Forum KSSK menjaga sistem stabilitas sistem keuangan. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan sosial. Ada sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada tahun 2021. Untuk kebijakan fiskal ekspansif, fokus Kemenku yaitu menyalurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021 sebesar 699,4 triliun. Nah, itu tuh di antara itu ada perlindungan sosial atau bansos, PKH, kartu prakerja. Terus ada dukungan UMKM dan subsidi bunga kredit, serta ada insentif pajak atau PPNBM DTP mobil dan PPN DTP perumahan. Nah, untuk kebijakan moneter akomodatif sendiri, jadi Bank Indonesia ini fokus untuk menjaga suku bunga acuan pada tingkat terendah historis atau 3,50%. Nah, jadi seperti apa kebijakan moneter akomodatif itu? Contohnya seperti mendorong kelancaran transmisi likuiditas perbankan, terus ada stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar falas,
Dan ada sinergi kuantitatif easing dan burden sharing APBN. Transmisi KUR dan inflasi PDB pada triwulan 1 2021 itu pada kuartal 1 2021 produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB Indonesia terkontraksi 0,74 secara tahunan atau years on years stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga serta rendahnya inflasi membantu menahan kontraksi lebih dalam. Sementara sektor eksternal dan konsistensi bauran kebijakan moneter menjadi penopang di tengah pembatasan aktivitas pandemi. Nah, untuk transmisi kurs dan inflasi terhadap PDB, yang pertama, transmisi nilai tukar atau kurs stabilitas nilai tukar rupiah meminimalkan gejolak biaya impor bahan baku industri sehingga produsen menaikkan harga secara ekstrim yang dapat semakin memukul daya beli. Nah, transmisi inflasi yang rendah dan terjaga mencegah lebih lanjut pada masyarakat menjadi sebagian kecil kapasitas belanja rumah tangga agar tidak turun yang sangat tajam. Nah, yang ketiga ada dampak ke pertumbuhan. Lemahnya transmisi negatif inflasi dan terjaganya kurs serta sektor eksternal atau ekspor-impor lebih dapat diandalkan menjadi motor penggerak pada PDB triwulan 1 pada tahun 2021. Transmisi kurs dan inflasi PDB 1, selanjutnya ada kondisi makroekonomi di triwulan 1 pada tahun 2021. Di antaranya pertumbuhan PDB tercatat sebesar 2.683,1 triliun di atas dasar harga konstan mengalami kontraksi -0,74%. Per tahun, stabilitas kurs nilai tukar rupiah relatif terkendali berkat langkah stabilitas oleh Bank Indonesia. Meski tekanan eksternal global sempat terjadi. Nah, yang ketiga ada inflasi rendah. Inflasi inti dan umum berada pada tingkat yang rendah akibat lemahnya permintaan domestik yang tertahan oleh pembatasan mobilitas. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini di tahun 2021 di tengah pandemi COVID. Perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 mulai bangkit dari kontraksi tahun sebelumnya dengan mencatatkan pertumbuhan positif di kisaran 3,7% hingga 3,5% secara keseluruhan tahun, meskipun sempat menghadapi gelombang varian Delta pertengahan tahun. Nah, ada pertumbuhan ekonomi dan sektoral. Yang pertama, pulihnya dari resesi dengan pertumbuhan tahunan secara kumulatif berada di zona positif. Yang kedua, mencatat lonjakan tinggi pada kuartal 2 2021 hingga 7,07% akibat efek low base pada tahun 2020. Yang ketiga, sektor industri, perdagangan, dan transportasi berangsur pulih seiring pelonggaran mobilitas. Nah, inflasi dan nilai tukar. Inflasi tetap rendah dan terkendali di kisaran 1,87 mencerminkan lemahnya sisi permintaan awal tahun. Nilai tukar rupiah lebih relatif stabil berkat intervensi dan penjagaan stabilitas moneter oleh bank sentral. Nah, untuk tantangan ketenagakerjaan, angka pengangguran dan kemiskinan masih terdampak akibat tekanan PHK di sektor jasa, pariwisata, dan manufaktur. Nah, untuk program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjadi penopang utama daya beli masyarakat. Jadi, untuk kesimpulannya di presentasi ini adalah perekonomian Indonesia per April 2021 berada di jalur pemulihan positif. Nah, PDB-nya itu 0,74%. Untuk kebijakan ekonomi dikoordinasikan oleh Kemenku, BI, OJK, dan KSSK melalui sinergi fiskal dan moneter. Nah, untuk stabilitas kurs dan inflasi rendah, menopang daya beli serta ketahanan makro di tengah pandemi COVID-19. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan masih banyak kekurangan. Terima kasih.